Prabowo Gibran tidak mengalami kesulitan dalam mengajukan materi kampanye. Karena sejak awal, positioning politik Prabowo Gibran yang sudah sangat jelas, yakni meneruskan dan menyempurnakan program-program pembangunan yang selama ini sudah dianggap baik semasa pemerintahan Jokowi. Berbeda dengan dua paslon lainnya, yakni Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, mereka kesulitan dalam membawakan materi kampanye. Pasangan Anies Mohaimin bahkan saling bantah ketika bicara tentang IKN. Anies mengatakan akan meninjau ulang pembangunan IKN, sementara Mohaimin mengatakan akan meneruskan pembangunan IKN. Saling bantah ini terekam di sejumlah media massa. Tidak hanya itu, Anies bahkan terlihat seperti kehabisan bahan kampanye. Anies seolah tampil asal beda dan asal mengkritik program-program pemerintah yang ada. Sebut saja soal IKN. Soal berjanji akan menurunkan biaya haji dan menaikkan kuota haji. Khusus kuota haji itu bukanlah pemerintah yang bisa menaikkan, tapi keputusan dari pemerintah Arab. Karena tidak jelas apa yang mau disampaikan, yang penting mengkritik program-program pemerintah yang sudah ada. Maka yang tampak adalah lebih banyak mengumbar janji ketimbang membicarakan gagasan. Hal serupa juga tampak di kubu Ganjar Mahfud, yang lebih banyak menggoreng soal rekam jejak dan masa lalu pemerintahan Jokowi. Kampanye Ganjar Mahfud lebih banyak mengajak untuk menguliti masa lalu ketimbang bicara gagasan yang akan diterapkan ketika terpilih. Sejumlah pengamat politik menilai gaya kampanye yang serba nanggung kubu Ganjar Mahfud itu bisa mengerus ceruk suara dari pendukung Jokowi yang pada gilirannya ceruk suara itu akan berpihak ke Prabowo Gibran. Sementara pasangan Prabowo Gibran sejak awal selalu menerapkan metode bagi tugas yang jelas. Prabowo banyak menyambangi tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Sedangkan Gibran terus belusukan ke masyarakat bawah sambil membagikan susu dan sembako. Dalam setiap kampanyenya, baik Prabowo maupun Gibran selalu menyampaikan tema-tema kampanye yang konsisten. Prabowo misalnya tak lelah mengkampanyekan negara kuat agar Indonesia bisa melompat jadi negara maju meninggalkan middle income trap. Gibran selalu membawa pesan untuk memerangi stunting dan kekurangan gizi. Indonesia tidak akan menjadi negara kuat jika stunting dan kekurangan gizi masih menghantui rakyat. Jadi kampanye Prabowo Gibran adalah kampanye yang terukur dengan benang merah yang jelas. Satu lagi kelebihan kampanye Prabowo Gibran adalah gaya tatap muka yang dilakukan. Bertemu langsung dengan rakyat, berbicara dan mendengarkan keluhan rakyat adalah gaya kampanye yang paling diminati masyarakat. Karena kampanye seperti ini mengandung pesan bahwa rakyat adalah suara terakhir yang menentukan kemenangan Pilpres. Prabowo Gibran, Man of Our Time.